Bismillah wa bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah tak kurang suatu apapun juga. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa alhamdulillah kita sudah berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Dan sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan satu harapan tentunya, mudah-mudahan kita mampu menyelesaikan ibadah puasa kita sampai di hari raya Idul Fitri yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mencoba membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa dari dalam diri manusia. Sering dibahas oleh para ustadz, kiai, para ulama, para habaib. Hal-hal yang membatalkan puasa dari segi luarnya, seperti makan. Ketika kita makan akan batallah puasa kita. Kalau kita minum pun akan batal puasa kita. Kalau kita melakukan dengan istri kita, toh juga akan membatalkan puasa, ataupun hal-hal yang lain. Namun jarang diketahui oleh umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang membatalkan puasa dari dalam diri manusia yang tanpa merasa tentang itu. Makanya jauh-jauh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas," kata baginda Rasul. "Kam min shaimin," banyak di antara umatku yang berpuasa, kata baginda Rasul, "laisa lahu min siyamihi," mereka tidak mendapatkan pahala daripada puasanya. Sah puasanya, tidak masalah puasanya, tapi dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari ibadah puasanya. Illal ju'i wal 'atas, kecuali hanya lapar dan dahaga yang dia dapatkan. Makanya tepat sekali kalau bahasa Lomboknya ataupun bahasa Sasaknya mengatakan galang bedah lek beruga, palang lelah di nara upah. Artinya dia bekerja, berusaha untuk mencari pahala dari Allah, tapi yang didapatkan adalah illal ju'i wal 'atas, yaitu hanya lapar dan dahaga. Kemudian apa kata baginda Rasul di hadisnya? Beliau bersabda, "Khamsu yuftirna siyama, al-kizbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamuz wan nazru bi syahwatin." Khamsu yuftirna siyama, ada 5 perkara yang menyebabkan batalnya puasa umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kita ini yang saat sekarang ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa yang sering kita tidak sadari dalam kehidupan kita ketika kita melaksanakan puasa. Al-kizbu, yang pertama kata baginda Rasul, bohong. Manusia yang suka berbohong, kemudian dia lakukan ketika dia melakukannya dalam bulan puasa, maka batallah puasanya. Seperti seorang pedagang yang beli barang harga 100.000, tapi ketika ditawar oleh orang 200.000,
Oh, modalnya belum nyampe ke sana. Saya belinya 150.000. Saya tidak bisa menjualnya dengan harga sekian. Sudah termasuk manusia yang berbohong. Al-kizbu, yaitu berbohong. Yang kedua, kata baginda Rasul, al-ghibatu, gibah. Gibah itu apa? Gibah itu adalah mencari-cari kesalahan orang lain, mengkorek-korek akan kejelekan orang lain, padahal saudaranya sudah baik-baik hubungannya misalnya, ataupun sudah bagus orang itu, tapi dia cari kelemahannya, kekurangan orang lain, namun dia tidak sadar akan bagaimana kekurangan dirinya. Dia korek orang lain, padahal dia sendiri yang lebih parah daripada orang yang dia koreksi itu. Makanya jauh sering Bang Haji Rhoma Irama sering menyanyikan dalam sebuah lagunya yang judulnya Gibah itu apa bunyinya? Mengapa kau suka mencari kelemahan orang, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang. Periksa dirimu, masih adakah kekurangan? Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Coba hadirin yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku, kita cari kelemahan orang, kita cari kekurangan orang, padahal kita lebih parah daripada orang yang kita cari. Seorang kiai, seorang ulama dicari kesalahannya oleh orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengerti tentang agama. Cari selipnya, cari kesalahannya, tapi dia padahal tidak paham tentang agama. Mau mengoreksi seorang ulama, mau mengoreksi seorang ustadz, para kiai, para habaib yang hebat ilmu agamanya, padahal dia tidak memiliki ilmu agama sedikit pun. Hati-hati hadirin dimuliakan Allah. Ketika itu kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, maka akan batallah pahala puasa kita. Walaupun toh puasa kita jalan, tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Yang ketiga, kata baginda Rasul, wan namimah. Wan namimah itu adalah adu domba, yaitu memecah belah. Padahal orang barat mengatakan united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, maka kalau kita bercerai maka akan runtuh adanya. Apa yang tidak bisa kita lakukan kalau kita bersatu, tapi apa yang bisa kita lakukan kalau kita berpecah? Tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Wal ghibah wan namimah, yaitu mengadu domba. Adu domba orang lain, orang baik si A, si B, bagaimana caranya dia berusaha semaksimal mungkin agar orang itu tidak baikan sama saudaranya si A sama si B. Sampai bertahun-tahun. Maka inilah orang-orang yang akan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata baginda Rasul, wal yaminul gamus, yaitu manusia, orang umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yaminul gamus, yaitu sering bersumpah palsu untuk mencari kebenaran, padahal dia salah. Dia bersumpah dengan ucapan wallahi, huruf qasam, wallahi wabillahi watallahi, dia bersumpah demi nama Allah, namun dia dalam sumpahnya itu padahal salah adanya. Inilah manusia-manusia yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata baginda Rasul, manusia yang tidak mendapatkan pahala daripada ibadah puasanya adalah wan nazru bi syahwatin, yaitu memandang perempuan wanita dengan penuh hawa nafsu.
ketika dia melihat seorang perempuan keluar dari rumah ataupun di lapangan ataupun dimanapun, melihat perempuan yang pakai istilahnya you can see, kamu can bisa see melihat, kamu bisa melihat. Apa yang bisa kita lihat? I don't know. Sesuatu yang dipamerkan oleh seorang perempuan. Kemudian kita lihat. Hati-hati dalam melihat, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat yang pertama, kata Imam Ali, an-nazratul ula laka wassaniyatu alaika. Pandangan yang pertama adalah rizki buat kamu. Tapi pandangan yang kedua adalah dosa bagi kamu. Artinya apa? Ketika kita melihat seseorang perempuan misalnya, langsung ketika kita lihat, langsung kita palingkan muka kita. Itulah yang menjadi rizki bagi kamu. Tapi kalau kita melihat pertama, tapi terus kita pelototin perempuan itu, pelototin terus sampai 5 menit, sampai 10 menit. Nah, itulah yang dimaksud dengan an-nazru bi syahwatin, yaitu memandang perempuan dengan syahwat. Hati-hati, lebih-lebih bulan puasa ini, terutama kita yang kaum laki, yang selaku manusia yang normal, tidak akan lepas dari itu, melihat perempuan yang memakai kain yang belum jadi. Belum jadi pakaiannya, diambil dari tukang jahit, dia paksa barangkali, sehingga dia pakai sampai seginian, sampai segini. Barangkali seperti itu. Wan nazru bi syahwatin, yaitu memandang perempuan dengan penuh syahwat. Dalam bulan puasa, ketika kita lakukan itu, hati-hati. Itulah yang bisa jadi akan membatalkan ibadah puasa kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sepatutnya mulai saat ini kita harus berhati-hati dalam ucapan kita. Jangan sampai kita berbohong. Yang pertama, jangan sampai kita gibah, jangan sampai kita namimah, mengadu domba orang lain. Jangan sampai kita melakukan sumpah palsu dengan kebohongan-kebohongan yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah wan nazru bi syahwatin, memandang kaum wanita dengan penuh hawa nafsu birahi yang ada dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah, itu salah khilaf dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.